Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran di semester kedua. Mudah-mudahan antum-antumnya semua sehat, dan jangan lupa kesehatan itu sangat berharga sekali sekarang ini, maka jaga kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan upaya ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kalian juga tetap semangat untuk belajar daring. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakit Covid ini sehingga kita bisa belajar tatap muka. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada semester kedua ini kita akan membahas tentang bab 3 dan bab 4. Bab 3 yaitu tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya. Gimana sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat perkembangan zaman pada saat ini, ternyata peradaban manusia itu semakin lama semakin berkembang pesat. Baik dari sarana, prasarana transportasi dan juga komunikasi mengalami kemajuan yang pesat sekali. Sehingga akibatnya arus barang, arus manusia, dan informasi sudah tidak terbentuk lagi melewati batas-batas wilayah dan negara. Sehingga di antara mereka, di antara negara-negara itu, bahkan juga di antara individu-individu itu terjadi iklim persaingan. Pertanyaannya adalah, apakah kalian siap menghadapi era globalisasi saat ini? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kalian mempersiapkan diri dalam memasuki era globalisasi? Maka yang pertama kita harus melihat potensi yang ada dalam diri kita. Potensi yang ada dalam daerah kita, negara kita, itu akan membuat kita siap untuk menghadapi globalisasi ini. Indonesia termasuk negara yang memiliki kaya alam yang luar biasa. Sehingga dengan kekuatan kekayaan alam itu, insya Allah Indonesia akan mampu untuk bersaing dengan negara-negara lain. Pada bab 3 ini kita akan membahas ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya. Kita akan membahas yang ada 6 pokok bahasan yang akan kita sampaikan. Yang pertama, ketergantungan antar ruang dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Kemudian yang kedua, pengaruh ketergantungan antar ruang. Ketiga adalah pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi. Kemudian kita juga nanti akan membahas tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia, dan juga kita akan membahas tentang pasar bebas. Kita lihat ketergantungan antar ruang dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Terdiri atas yang pertama adalah sumber daya alam. Yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya modal, dan yang keempat sumber daya kewirausahaan. Potensi-potensi ini akan membuat bangsa Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Nanti pada pembahasan ketergantungan antar ruang dalam pemanfaatan sumber daya alam, kita akan lihat bagaimana sumber daya pertanian Indonesia dan perkebunannya, sumber daya pertambangan Indonesia, kemudian sumber daya kelautan. Yang kedua, kita akan bahas tentang bagaimana ketergantungan antara pemanfaatan sumber daya manusia di Indonesia. Yang ketiga, ketergantungan antar ruang dalam pemanfaatan kewirausahaan. Yang keempat, ketergantungan antar ruang dalam pemanfaatan. Nah, yang pertama, ketergantungan antar ruang dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pertanyaannya, apakah Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak? Tentu kalian akan bisa, wah banyak sekali. Indonesia itu sangat kaya akan keragaman flora dan fauna. Ya, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk dalam 3 besar dunia bersama Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan Indonesia mencapai 8.000 spesies. Spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Ada 1.519 burung, 515 mamalia, 60 reptil, dan 121 jenis kupu-kupu.
Kemudian sumber daya pertanian dan perkebunan Indonesia. Dengan iklim tropis dan tanahnya subur, bahkan dibilang tongkat laut dan batu jadi tanaman, Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat baik dan limpahan sumber daya alam dan lingkungan Indonesia yang mendukung pertanian. Apa saja komoditas hasil pertanian Indonesia, kemudian komoditas pertanian dan perkebunan apa saja yang diminati bangsa lain terhadap Indonesia. Ya, jadi komoditas pertanian Indonesia itu sangat beragam. Ada produk perkebunan, peternakan, perikanan, dan komoditas tanaman pangan. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, hasil-hasil pertanian dan perkebunan Indonesia juga diekspor ke luar negeri. Komoditas pertanian dan perkebunan yang diekspor selain kelapa sawit, kopra, kopi, teh, tembakau, cengkeh, karet, dan rempah-rempah. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Data statistik pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 45% penduduk Indonesia bekerja di bidang agrikultur. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara ini memiliki lahan seluas lebih dari 31 juta hektar yang telah siap tanam, di mana sebagian besarnya dapat ditemukan di Pulau Jawa. Pertanian Indonesia juga menghasilkan berbagai macam tumbuhan seperti komoditi ekspor antara lain padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, cabai, ubi, dan singkong. Samping itu Indonesia juga terkenal dengan hasil perkebunannya yang baik, antara lain karet sebagai bahan baku ban, kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng, tembakau bahan baku obat dan rokok ya. Mudah-mudahan santri Timur tidak ada yang merokok. Kemudian kapas bahan baku tekstil, kopi, dan tebu. Ini adalah peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Luar biasa, hampir seluruh daerah di Indonesia punya hasil pertanian yang bisa dimanfaatkan untuk dalam negeri dan juga luar negeri. Kemudian yang selanjutnya, pengkajian tentang hutan ya, kekayaan hutan Indonesia nomor 3 di dunia setelah Brasil dan Zaire. Hutan Indonesia mencapai 99,6 juta hektar. Namun sayangnya banyak juga di antara rakyat Indonesia yang illegal logging dan sebagainya, sehingga kerusakan hutan Indonesia tercatat 610.375,92 hektar per tahun, dan termasuk 3 besar kerusakan hutan. Nah, ini kita lihat pembedaan hutan Indonesia. Hutan Indonesia itu dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama hutan produksi, yang kedua hutan konservasi, dan yang ketiga hutan lindung. Hutan produksi itu adalah hutan yang sengaja ditanam untuk diambil kayunya, mencapai hampir 69,4 juta hektar yang diusahakan melalui HPH oleh swasta maupun BUMN. Nah, di hutan produksi ini menghasilkan kayu dan non-kayu. Misalnya kayu, jati, mahoni, pinus. Kalau non-kayu misalnya buah-buahan, ya, duren, mangga, rambutan, dan sebagainya ya. Yang kedua, hutan konservasi. Hutan konservasi ini adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Ya. Kabupaten Kuningan dikenal sebagai kabupaten konservasi. Artinya Kabupaten Kuningan mempunyai hutan yang mempunyai ciri pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwanya. Yang ketiga, hutan lindung. Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi. Kemudian sumber daya pertambangan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan bahan tambang di dunia. Ya. Perhatikanlah, kita lihat tadi sumber daya tambang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Manfaat sumber daya tambang Indonesia dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Namun kenyataannya kita lihat ternyata memang persebaran mineral di Indonesia itu, tambang Indonesia itu luar biasa. Dari Sabang. Tetapi ternyata kepemilikan tambang di Indonesia ternyata masih dimanfaatkan oleh negara-negara luar untuk menguasai Indonesia. Kita lihat para pemilik gas, ya, metana batubara dari Aceh sampai dengan Papua itu semua dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing. Mudah-mudahan
antum semua siap untuk mengambil alih ya kepemilikan migas dan gas metana ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Sumber daya kelautan. Apakah kalian suka makan ikan sebagai lauk pauk tiap hari? Ya. Apa jenis ikan yang kalian sukai? Kemudian dari mana diperoleh? Indonesia itu mempunyai kekayaan laut yang luar biasa. Hamparan lautnya hampir memenuhi 2/3 wilayah Indonesia. Ini sangat berpotensi mengembangkan wilayah laut Indonesia ya. Kemudian menurut laporan FAO, Food and Agricultural Organization, potensi tangkap laut Indonesia mencapai 6,5 juta ton dengan pemanfaatan 5,71 juta ton per tahun. Jadi ini potensi laut di Indonesia luar biasa. Lautan Indonesia itu banyak sekali kekayaannya. Ini baru dari ikan, belum lagi yang kemudian potensi laut Indonesia itu menempati urutan ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Peru. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah ketergantungan antar ruang dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi modal yang sangat penting dalam pembangunan ini. Sumber daya alam yang begitu banyak tidak akan ada artinya tanpa kesiapan sumber daya manusia. Beberapa negara maju bahkan mampu meraih kemajuan dengan hanya mengandalkan sumber daya manusia. Sumber daya alam yang terbatas tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk memajukan negara. Ya, kita lihat 10 negara terpadat di dunia. Kita masuk ke tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja disebut juga dengan manpower. Apa bedanya dengan angkatan kerja atau labor power? Tenaga kerja adalah penduduk usia di atas 15 tahun yang sedang bekerja. Kemudian angkatan kerja adalah mereka yang sedang bekerja dan menganggur, itu dimasukkan dalam angkatan kerja. Terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Indonesia memiliki penduduk di usia 15 tahun ke atas sebesar 176.662.097 orang. Jumlah angkatan kerjanya 118.192.107. Ini komposisi penduduk dan tenaga kerja. Penduduk Indonesia itu terdiri atas tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja ini terdiri dari angkatan kerja dan juga bukan angkatan kerja. Angkatan kerja ini baik yang menganggur maupun yang bekerja. Sementara bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, dan penerima pendapatan. Yang bekerja juga terbagi jadi menjadi dua, bekerja penuh dan setengah pengangguran. Ya, pengangguran ada juga yang tidak kentara, ada juga yang kentara. Secara umum, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan pikiran produktif dalam proses produksi. Contohnya manajer, direktur, dan sejenisnya. Kemudian tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mencakup kegiatan pelaksanaan yang produktif dalam proses. Sementara itu tenaga kerja jasmani terbagi lagi menjadi 3 jenis. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tinggi, misalnya guru, dokter, dan sebagainya. Sementara tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu, misalnya supir, montir, dan sebagainya. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik, unskilled labor, adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan atau pendidikan khusus, misalnya kuli bangunan dan. Tetapi ternyata kita juga melihat karakteristik tenaga kerja Indonesia itu punya beberapa ciri. Yang pertama, pendidikannya rendah, lulusan SD, lulusan SMP, dan sebagainya. Sementara persaingannya dengan lulusan sarjana dan juga lulusan luar negeri. Angka pengangguran yang cukup tinggi, ya, hampir 6,25%. Kemudian kompetensi dan etos kerja yang masih rendah. Kemudian budayanya masih budaya kultur. Nah, kemudian salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan lapangan kerja adalah dalam pemanfaatan kewirausahaan.
Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Ya, Rasulullah juga akan mengatakan bahwa kalau kita melihat dalam sejarah, ternyata 9 dari 10 orang yang dijamin Allah masuk surga adalah pengusaha. Ya, pengusaha. Makanya orang-orang Islam harus kaya, karena banyak hal yang dapat kita lakukan dengan kekayaan itu. Harta yang paling baik adalah harta yang dipegang oleh orang. Beberapa persyaratan dan persiapan menjadi wirausaha. Yang pertama digerakkan oleh ide atau impian. Lebih mengandalkan kreativitas, menunjukkan keberanian, percaya pada usaha nyata, melihat masalah sebagai peluang, memilih sesuai dengan hobi dan minat, memulai modal dengan modal seadanya, senang mencoba hal baru. Ya. Kemudian ketergantungan antar uang dalam pemanfaatan faktor produksi. Tahukah Anda bahwa negara berkembang sangat kekurangan modal, walaupun sumber daya alam negara berkembang cukup banyak, namun pemanfaatan SDM-nya belum maksimal. Maka mereka memerlukan modal untuk meningkatkan usaha mereka.